Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi walau karihal musyrikun. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun wa khasiral kafirun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil hakim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah bi qudratillah ala ni'amillah, kita dapat melaksanakan salah satu tugas dan kewajiban kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Semoga ibadah Jumat yang sedang kita laksanakan menjadi kafaratun lima baina jum'atain, menjadi penghapus terhadap dosa dan kesalahan kita di antara dua Jumat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam semoga terlimpah curah kepada Nabi kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, sampai kepada kita semua yang senantiasa berpegang teguh terhadap ajarannya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, kita sekarang masih di hari tasyrik di bulan Dzulhijjah, suatu bulan yang agung, dikarenakan pada bulan ini ada dua ibadah yang luar biasa, yaitu ibadah haji, ibadah yang dinantikan dan didambakan oleh setiap orang yang beriman, dan yang kedua ibadah berkurban. Dan pada intinya ibadah haji dan ibadah kurban adalah suatu ibadah sebagai wujud nyata untuk beruswah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam, sebagaimana yang Allah telah tegaskan dalam surat Al-Mumtahanah ayat 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ah. Sungguh telah ada pada pribadi Ibrahim dan orang-orang yang bersamanya suri tauladan yang baik. Maka menjalankan uswah kepada Nabi Ibrahim adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah berkurban. Allah jadikan Nabi Ibrahim dan keluarganya sebagai suri tauladan bagi umat Islam, karena keluarga Nabi Ibrahim adalah miniatur keluarga yang sukses.
Seorang ayah, kepala keluarga, soleh, dengan kesolehan Nabi Ibrahim mampu mendidik dan membawa keluarganya untuk menjadi soleh dan mendapatkan ridho dari Allah. Maka seorang kepala keluarga, suami, harus soleh seperti Nabi Ibrahim, karena tugas seorang suami mendidik istri dan anaknya agar menjadi soleh dan solehah. Kemudian istri Nabi Ibrahim, seorang Saroh dan Hajar, keduanya adalah wanita yang solehah, hasil didikan Nabi Ibrahim. Kenapa seorang istri harus solehah? Karena seorang istri memiliki tugas untuk mendidik anaknya agar memiliki anak yang soleh dan solehah. Kemudian Ismail dan Ishak merupakan dua putra Nabi Ibrahim yang soleh. Kenapa keluarga seorang ayah dan ibu harus punya anak yang soleh? Karena anak yang soleh kelak sebagai investasi untuk membahagiakan kedua orang tuanya dan mengirimkan doa ketika orang tua telah ada di alam kubur. Mana mungkin seorang ayah dan ibu akan mendapatkan doa dari anaknya kalau tidak soleh dan solehah? Maka ini ada dalam keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka inti dari ibadah haji dan juga ibadah kurban, kita berupaya meneladani Nabi Ibrahim dan keluarganya. Ketika Nabi Ibrahim berkurban, bagaimana kurban Nabi Ibrahim? Berkurban bukan hanya menyembelih binatang, bukan hanya unta, sapi dan kambing yang disembelih, tapi berkurban adalah mengajarkan keikhlasan. Berkurban apa yang dimiliki. Karena ingat, harta benda yang ada dalam diri kita, baik rumah, tanah, kendaraan, investasi, itu bukan milik kita hakikatnya, tetapi adalah titipan dari Allah. Maka dengan berkurban manusia diingatkan. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diterima dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, karakter manusia itu adalah yaqulul abdu mali mali malahu min malin illa min salas. Manusia biasanya dalam kehidupan dunia ini melihat harta benda. Semua apa yang dia miliki menganggapnya itu adalah hartaku, rumahku, tanahku, kendaraanku, uangku. Padahal kata Nabi, tidak ada harta yang dimiliki oleh seseorang, hanyalah 3. Yang pertama adalah ma'akalta fa'abnaita. Hartamu yang sejati adalah apa yang kau makan sampai harta tersebut, makanan tersebut menjadi kotoran, itu hartamu. Dan yang kedua, wa ma labista fa'ablaita. Apa yang kau pakai, baju, celana, sepatu, sampai pakaian itu menjadi usang, itu adalah hartamu. Dan yang ketiga, wa ma tasaddaqta. Apa yang kau sedekahkan, fa amdaita, maka berlalulah yang akan menjadi tabunganmu. Maka ketika berkurban, itu adalah harta kita. Apa yang kita simpan di bank, dalam investasi, bentuk tanah, bentuk rumah, kendaraan, wa ma siwa zalika fadhahibun wa tarikuhu linnas. Selain yang 3 itu akan ditinggalkan, dan ketika kau meninggal semuanya akan menjadi milik orang lain. Maka oleh karena itu ketika kemarin kita berkurban,
Dengan berkurban mengajarkan kepada kita berikhlas. Karena namanya berkurban bukan hanya kita melaksanakan ibadah mahdoh saja. Ketika ibadah mahdoh, sholat, kemudian zakat dan saum, keikhlasan itu mengajarkan mengeluarkan, mengorbankan apa yang kita cintai dan miliki. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diperintahkan oleh Allah untuk berkurban dengan menyembelih putranya yang bernama Ismail, anak yang soleh, anak yang dicintai, maka Nabi Ibrahim dengan menyadari bahwa anak itu hanyalah titipan Allah, segala apa yang dimiliki titipan Allah, bahkan jiwa raga milik Allah. Ketika Allah meminta, kenapa mesti menahan? Maka keikhlasan Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya sebagai ibadah berkurban. Nabi Ibrahim, sami'na wa atona, kami siap dan kami taat. Maka pantas dalam ibadah haji dan kurban ini adalah ibadah meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam dan keluarganya. Maka selanjutnya, apa saja yang harus kita teladani dari pribadi Nabi Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, Nabi Ibrahim itu adalah innahu siddiqun, adalah seorang manusia yang paling jujur. Nabi Muhammad SAW bersabda, lam yakdib Ibrahim fi hayatihi illa min salasin. Nabi Ibrahim orang jujur, tidak pernah berdusta kecuali 3 perkara dalam hidupnya. Yang pertama, ketika beliau mengatakan inni sakimun, saya sakit, pura-pura sakit, dikarenakan pada saat itu beliau diajak oleh ayahnya yang bernama Ajar, instruksi dari Namrud untuk menyembah patung. Nabi Ibrahim sadar ini adalah perbuatan syirik yang dilaknat oleh Allah, tapi ketika menolak pasti akan ada hukuman. Maka Nabi mengatakan saya sakit. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Ibrahim mengatakan bal fa'aluhum kabirun, yang melakukan perusakan Tuhan-Tuhan ini adalah yang paling besar. Nabi Ibrahim berdusta itu demi berdakwah kepada kaum Namrud. Dan yang ketiga, ketika Nabi Ibrahim memerintahkan Sarah agar selamat dari aniaya penguasa zalim, kata Nabi Ibrahim, Sarah, idza sa'alaki rajulun fa akhbiri bi annaki ukhti. Hajar, Sarah, jika bertanya kepada engkau siapakah engkau, katakanlah engkau adalah adikku. Ini Nabi Ibrahim hanya 3 dalam hidupnya. Beliau pernah berdusta. Tinggal kita bertanya pada kita sendiri, berapa kali dalam hidup kita telah berdusta? Maka beruswah kepada Ibrahim adalah yang paling jujur. Kemudian yang kedua, Nabi Ibrahim itu adalah innahu sabirun, adalah orang yang paling sabar. Arti sabar di sini adalah habsun nafsi ala ta'atillah wa habsuha an maksiatillah. Seorang manusia yang mampu mengendalikan nafsunya agar mampu menjalankan ketaatan kepada Allah. Kenapa dalam taat mesti sabar? Karena yang namanya perintah Allah untuk ibadah rata-rata tidak sesuai dengan keinginan nafsu. Bayangkan saja seorang ayah cinta pada anaknya, tetapi kecintaan itu harus buyar, harus terhalang dengan perintah Allah. Secara nafsu, mana mungkin seorang ayah tega menyembelih putranya? Sekalipun berat, karena beliau orang sabar, sanggup menjalankan perintah Allah. Begitu pula ketika kita ibadah, yang namanya ibadah berat, tidak sama dengan keinginan nafsu.
Seperti halnya ketika kita Jumatan, secara aturan ketika Jumat itu adalah mendengar, menyimak apa yang disampaikan oleh khatib. Tapi secara nafsu ketika Jumatan itu nikmatnya tidur. Karena ini adalah ibadah berat, ibadah itu. Maka mesti adanya sabar. Dan sabar yang kedua, wahabsuha an maksiatillah. Mampu mengendalikan nafsu, meninggalkan maksiat pada Allah. Nabi Ibrahim mampu meninggalkan apa yang biasa dilakukan oleh ayahnya dan masyarakatnya. Maka konsekuensinya Nabi Ibrahim diusir dari Irak, maka beliau berhijrah ke Palestina. Ini sebagai wujud nyata kesabaran. Dan yang ketiga, Nabi Ibrahim itu adalah innahu muti'un, orang yang taat. Ketika Allah memuji Nabi Ibrahim dengan berbagai macam ujian, Allah abadikan dalam surat Al-Baqarah, wa idibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun. Dan ingatlah ketika Allah menguji Ibrahim dengan berbagai macam ujian, semuanya sempurna Nabi Ibrahim melaksanakan. Dia adalah orang yang taat. Dan yang keempat, Nabi Ibrahim itu adalah orang yang soleh dalam ibadah. Tidak hanya peduli terhadap kesolehan pribadi, tapi orang yang peduli terhadap generasi yang akan datang. Maka Nabi Ibrahim meminta pada Allah, Rabbi ij'alni muqimas salat wa min dzurriyyati. Ketika Nabi meminta pada Allah agar mampu mendirikan salat, bukan pribadi saja, tapi meminta agar generasi keturunan mampu untuk ibadah. Yang zaman sekarang terkadang orang tua hanya santai, asik, jon-jon melaksanakan ibadah sendiri, tidak peduli bagaimana ibadah anaknya, keturunannya, dengan siapa gaulnya. Padahal tanggung jawab orang tua adalah keimanan keturunannya. Maka Nabi Ibrahim adalah orang yang peduli terhadap generasi yang akan datang. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa dzikril hakim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Oleh karena itu, maka rangkaian ibadah haji yang hari ini masih dijalankan oleh saudara kita di Makkah, semoga mereka yang menjalankan ibadah haji diberikan kelancaran dan keselamatan. Allahumma amin. Kemudian juga kemarin kita telah melaksanakan ibadah kurban. Semoga Allah menerima ibadah kurban kita dan Allah mengganti nafkah yang kita keluarkan untuk berkurban. Dan bagi mereka yang belum mampu berkurban untuk tahun ini, semoga Allah memberikan kemampuan untuk berkurban di tahun yang akan datang, sehingga Allah memberikan keberkahan dalam jiwa kita, keluarga kita, rezeki kita, sehingga Allah menuntut kita agar menjadi orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qablal maut. Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimus shalat.